selamat selamat siang Pak Brahma. Selamat siang Ibu. Maaf ini saya mengganggu Ibu. Iya, bagaimana Pak Brahma? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Nah ini Bu, saya punya unek-unek ini. Iya, ada sesuatu yang ingin saya sharekan dengan jenengan. Saya ingin curhat. Apakah boleh saya mengganggu Ibu? Monggo, saya akan dengarkan dengan baik. Baik, gini loh Bu. Nah, ini saya ini punya masalah pembelajaran, terutama terkait penanganan siswa di kelas saya, Bu. Ada 2 anak yang seakan-akan mempunyai dunianya sendiri tuh loh, Bu. Oh, 2 anak yang punya dunianya sendiri, artinya Betul, dia iya. main sendiri begitu atau bagaimana Pak Brahma? Iya, kalau saya menerangkan itu pandangannya seringkali menerawang, kemudian ya Bu, yang satu anak kadangkala bermain sendiri, ngomong-ngomong sendiri, saya jadi takut ini Bu. Nah, Oh, gitu, jadi takut. iya, jadi nggak fokus anaknya ini, iya, Iya. kedua anak ini sulit sekali fokus, ya, terutama kalau sudah apa ya, penjelasannya agak panjang, ya mungkin juga ya apa ya, pikiran mereka itu jauh lebih mengasihkan daripada penjelasan saya. Ya, dari keluh kesahnya Pak Brahma tadi, apa yang membuat Pak Brahma berpendapat bahwa siswa tersebut memiliki dunianya sendiri, Pak? Jadi kenapa bisa berpendapat Iya, begitu? saya berasumsi ya, pendapat saya itu kayaknya mereka itu nggak fokus, mungkin saya sebenarnya juga agak bingung Ibu, ya, tampak melamun, nggak tertarik dengan penjelasan saya, kemudian ya nggak, secara emosional itu kadang nggak nyambung Ibu. Saya tanya A, jawabannya anak itu menjadi B, begitu Ibu. Jadi ya apalagi kalau saya yang bertanya untuk melanjutkan bacaan ya terutama Ibu, itu yang paling kelihatan, anak itu tidak bisa melanjutkan, begitu Ibu. Berarti artinya tidak bisa mengikuti gitu ya Pak ya? Benar, iya. Oh ya. Lalu sebenarnya tuh Pak Brahma apakah tahu faktor penyebab siswa tersebut tidak bisa konsentrasi dalam pembelajarannya, sehingga tadi Pak Brahma berpendapat bahwa dia ini punya dunianya sendiri. Iya, saya nggak yakin sih Bu, benarnya, iya. Tapi saya berasumsi, mempunyai praduga, ya. Ini tampaknya pikiran dia jauh lebih menarik daripada apa yang diterangkan oleh guru. Ya, bisa jadi mereka itu mengalami masalah pribadi, apa mungkin di rumahnya ada masalah atau di lingkungan sosialnya. Nah, sehingga membuat mereka itu sulit untuk fokus di sekolah, Ibu. Ya, saya juga belum punya informasi yang cukup ini sebenarnya, karena saya juga baru pindah. Awalnya saya dari kelas 4 Bu. Nah, ini 2 bulan ini di kelas 3. Jadi benar-benar hal yang baru bagi saya. Saya belum punya sesuatu gambaran yang benar-benar nyata, terutama terkait dengan 2 anak ini. Itu Bu. Berarti dari penyampaian Pak Brahma tadi, faktornya itu Pak Brahma itu menduganya, oh ini mungkin dari faktor keluarganya nggak pernah Seperti perhatian gitu ya. nah, iya, mungkin begitu. Ya, ya. Lalu ini kalau semisal
misalnya Pak Brahma sudah menemukan penyebabnya, anak ini punya dunianya sendiri. Seberapa besar harapan Pak Brahma nantinya ketika Pak Brahma sudah mengetahui penyebabnya itu? Wah, betul Ibu. Iya, ini harapan saya cukup besar, bukan hanya cukup, benar, sangat besar ya. Kasihan ya, kasihannya begini. Bagaimana anak-anak, bagaimana teman-teman yang lain bisa fokus, nah, ya, sedangkan dua anak ini seringkali karena ketidakfokusannya akhirnya menjadi tertinggal. Apalagi ketika sudah menghadapi tes, menghadapi ulangan, itu ketara sekali Ibu. Jadi mereka berdua ini nilainya terutama juga kurang Ibu. Ya, harapannya saya wajar ya, itu sebagai kita Nah, sebagai betul. pendidik punya harapan yang lebih untuk siswa-siswa kita. Nah, Betul, Ibu. dari harapan tadi, dari permasalahan Pak Brahma yang saya harapkan tadi, apa yang sebenarnya Pak Brahma butuhkan untuk mencapai tujuannya tadi? Kan tujuannya kan pengen membuat si anak ini jangan punya dunianya sendiri, begitu kan? Ya, Betul, gimana? betul. Apa yang Iya. Bapak butuhkan itu? Yang saya butuhkan itu pertama adalah dukungan dari orang tua. Ya, saya ingin bertanya lebih lanjut, terutama kepada keluarga. Ini ada masalah apa ya? Ya, jadi mereka kok sepertinya sulit untuk berfokus, konsentrasi terhadap apa yang saya jelaskan. Kemudian saya juga sebenarnya butuh dukungan dari sharing teman-teman, terutama guru yang sebelumnya mengajar anak ini, yang lebih tahu bagaimana sih di kelas sebelumnya. Nah, yang ketiga saya juga butuh dukungan terhadap dari kepala sekolah, sehingga nanti ketika saya melakukan sesuatu yang saya anggap itu nanti berguna bagi kedua anak ini, juga akan mendapatkan respon yang bagus dari sekolah. Begitu Ibu. Ya, baik. Tadi penangkapan saya tadi, Bapak butuh dukungan dari stakeholder itu tadi ya, Pak ya. Benar, benar. Ya. Nah, Bukan setelah hanya itu aja Ibu. Nah, kayaknya saya juga tertarik menangani anak-anak yang bermasalah ini. Siapa tahu nanti ada workshop yang bisa bisa menantang, bisa memberikan solusi bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan ini. Seperti itu Ibu. iya, semoga ya Pak nanti kita ada pelatihan seperti itu. Karena memang sangat dibutuhkan sekali untuk pendidik saat ini, karena menangani anak-anak kan juga tidak mudah sebenarnya ya. Jadi baik, dari yang dibutuhkan Pak Brahma tadi, terus harapan, tujuannya, kira-kira langkah apa lagi yang perlu Pak Brahma lakukan? Ada langkah-langkah lagi enggak kira-kira? Saya akan mencoba menciptakan lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi sosial dengan anak-anak itu. Ya, selama ini saya rasa sebenarnya sudah cukup sih. Tapi saya akan coba lebih untuk terutama memancing kreativitas, memancing perhatian, khususnya bagi dua anak yang saya sebutkan tadi, Bu. Ya, kemudian saya coba akan mengeksplorasi ya penggunaan teknologi. Ya, saya rasa kok anak-anak sekarang itu kalau sudah tahu namanya teknologi itu kayaknya tertantang, nge-game bisa begitu lama, tapi kalau belajar di depan meja tulisnya itu kayak sudah capek. Siapa tahu dengan ada game-game yang bisa menantang mereka di dalam dunia pendidikan, mereka kayaknya bisa lebih fokus lagi.
Ya. Lalu mungkin ada lagi Pak Brahma? Apa ya? Coba sih saya akan melakukan refleksi terhadap pengajaran yang sudah saya terapkan. Ya mungkin ya dari saya sendiri saya butuh pembaruan yang biasanya menangani anak-anak yang lebih besar, lebih dewasa, sekarang harus menangani anak-anak yang lebih kecil, memang butuh perlakuan yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya itu. Demikian. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita mau melakukan tujuan itu kan kita harus menyusun strategi, menyusun rencana juga. Nah, selain dari strategi atau rencana yang Bapak susun, Bapak Bapak buat atau Bapak punya angan-angan, ada lagi atau tidak langkah-langkah yang mungkin mau Bapak jalankan itu selain tadi yang sudah jenengan sebutkan tadi seperti kayak pendekatan interaksi, lalu berencana untuk anak-anak mendekatkan ke teknologi karena sekarang perkembangan zaman juga seperti itu ya Pak. Lalu Betul. melakukan refleksi, ada lagi atau tidak kira-kira? Gimana ya, saya coba akan ngobrol ringan ya bersama mereka berdua ya, siapa tahu dari ngobrol-ngobrol saat istirahat atau saat waktu senggang akhirnya bisa memacu mereka, memancing lah setidaknya, memancing, oh iya ternyata guru saya care terhadap saya. Nah, jadi berinteraksi di dalam kelas Ibu. Nah itu yang saya coba. Permainan-permainan mungkin juga akan saya banyak selipkan nantinya, karena saya yakin anak-anak itu senang sekali kalau permainan. Tinggal mencari variasi permainan yang Iya. dibutuhkan oleh anak-anak. Oke, itu kalau dari segi anak-anak ya Pak ya. Iya Tapi betul. jika saya boleh menyarankan Pak, Iya Ibu. kalau dengan permasalahan anak yang seperti ini, dia punya dunianya sendiri, kita gali lagi. Artinya kita gali lagi, yang sudah seperti Bapak sampaikan, melibatkan stakeholder dengan guru. Nah, tapi jangan dilupakan di lingkungan dia berada di rumah. Nah, kita harus gali informasi lebih dalam. Benar Apa yang Ibu. membuat Iya. anak tersebut bisa memiliki dunianya sendiri dan tidak bisa berkonsentrasi. Nah, Iya. sebenarnya Pak, jika si anak ini sebenarnya mengenalkan teknologi itu baik, mengenalkan teknologi baik, tapi terkadang anak-anak ini menyalahgunakan teknologi tersebut. Mereka lebih Betul. banyak bermain game. Itu yang saya takutkan. Betul. Nah, oleh sebab itu mungkin kita bisa ajak dengan itu mengembangkan yang Pak Brahma sampaikan tadi, Iya. mengembangkannya dengan bermain dan belajar menggunakan Oh iya teknologi iya. tersebut. Itu biasanya memiliki daya tarik. Itu. Betul. Nah, maksud saya juga seperti itu, Ibu, nantinya. Iya, jadi kalau saya boleh memberi saran itu mungkin bisa dilakukan seperti itu ya Pak Brahma ya. Baik, Ibu. Iya. Nah, melihat dari situasi seperti ini Pak Brahma, apa komitmen dari Pak Brahma terhadap rencana penyelesaian masalah yang sedang Bapak hadapi ini? Nah, ini harus segera, komitmen saya ini harus segera saya tangani, Bu. Iya, karena kalau sudah terlalu lama tidak tertangani, anak-anak ini akan menjadi kehilangan konsentrasi, bukan hanya konsentrasi, tetapi nanti akhirnya teman-temannya sudah jauh melangkah, dua anak ini masih tetap pada kesibukannya sendiri dan tidak maju-maju, dan saya takutnya nanti bisa menyebabkan tinggal kelas, Ibu. Nah, makanya saya akan coba menerapkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, bervariasi di kelas ini tadi. Saya akan coba. Iya,
Semoga ya Pak Brahma ya. Nah, Iya, betul Ibu, saya juga butuh dukungan Ibu. iya harus tetap semangat Pak Brahma. Ya. Lalu Pak Brahma untuk melaksanakan komitmen itu siapa saja yang Pak Brahma libatkan dalam membantu komitmen Pak Brahma ini? Hmm, saya butuh dukungan kepala sekolah, terutama itu tadi yang seperti yang saya katakan di awal, sehingga saya merasa tenang. Ya. Jadi apa yang saya lakukan itu telah didukung oleh sekolah melalui kepala sekolah. Yang kedua, lewat guru BK. Ya, karena saya yakin itu guru BK lebih tahu bagaimana menangani ya, siswa-siswa yang secara psikologi mempunyai masalah dan bisa memecahkannya. Saya harap demikian. Jadi saya butuh dukungan guru BK. Yang ketiga, saya butuh teman-teman, terutama teman-teman guru, terutama teman-teman yang lebih tahu perkembangan dia selama ini, sebelum-sebelumnya seperti apa. Dan yang terpenting, saya juga butuh dukungan orang tua dari kedua anak ini, supaya bisa saling berbagi, saling sharing apa yang menjadi masalah di sekolah, mereka juga bisa menekankan di rumah. Begitu, Ibu. Baik. Lalu bagaimana nih tindak lanjut dari Pak Brahma sendiri yang akan dilakukan ke depannya? Setelah melibatkan stakeholder tadi itu loh Pak. Betul, iya. Nah, Saya punya rencana. Rencana ini yang pertama adalah memantau perkembangan siswa tersebut secara berkala, Bu. Baik itu saya lakukan lewat observasi langsung di kelas maupun lewat percakapan. Ya, percakapan dengan anaknya sendiri maupun dengan orang tuanya, teman-temannya, guru-gurunya, ya siapa yang tersangka dekat dengan dia bisa saya tanyain nanti sebagai sumber informasi. Kemudian yang kedua, ini target saya sih sebenarnya, Bu. Kalau dalam 2 minggu atau 3 minggu ini belum ada perubahan yang signifikan, saya coba akan tinjau lagi apakah ada langkah-langkah yang kurang dan bisa saya lengkapi untuk memperbaiki apa yang akan saya lakukan nantinya. Begitu kayaknya, Ibu. iya. Nah, kira-kira adakah hal lain Pak yang perlu Pak Brahma lakukan sebagai metode ya itu tadi saya coba terus saya terbiasa mengajari anak yang berusia lebih tinggi kelas 4 itu, yang saya pakai metodenya saat ini kayaknya perlu banyak variasi sehingga anak-anak kelas 3 yang saya hadapi saat ini punya lebih banyak ketertarikan untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Demikian. Iya, betul sekali Pak. Nah, semoga dengan perubahan atau mengembangkan metode pembelajaran bisa menjadikan siswa yang tadi tidak konsentrasi itu bisa berkonsentrasi kembali dan lebih senang dalam pembelajaran yang sedang Pak Brahma sampaikan. Begitu ya Pak Brahma ya? Betul sekali, Bu. Iya. Tapi ya harus tetap dilakukan tadi pendekatan-pendekatannya ya Pak Brahma ya. Siap, Baik. betul. Baik. Bagaimana sekarang perasaan Pak Brahma setelah melakukan sharing, bincang-bincang dengan saya, Pak? Lega sekali, Bu ya. Ibaratnya ada batu yang ganjal di hadapan, bukan hanya di hadapan, di dada ini. Batu itu pelan-pelan bisa saya rombak, bisa saya bongkar, walaupun belum sepenuhnya masalah ini tertangani, tetapi setidaknya saya yakin terhadap langkah yang akan saya lakukan nantinya. Saya percaya langkah yang akan saya lakukan ini didukung oleh rekan-rekan guru, didukung oleh kepala sekolah, juga didukung oleh orang tua. Demikian, Ibu. Iya, baik. Pokoknya tetap semangat. Nah, Siap. apa ada lagi yang ingin Pak Brahma sampaikan?
Tidak ada Ibu. Wah, saya sudah merasa lega hari ini. Saya akan mencoba terlebih dahulu menindaklanjuti apa yang sudah saya rencanakan hari ini. Terima Baik, kasih banyak Bu, lega sekali sama-sama. saya. Ya, tetap Iya. semangat Pak Brahma. Siap, tetap Siap. semangat. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, selamat siang Pak Brahma. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wah, ini ada apa toh Bu? Kok siang-siang ya, sepertinya mendesak sekali. Tidak apa-apa, monggo, monggo, monggo. Iya, apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Iya, Pak Brahma. Saya sebenarnya ingin sharing perihal pengelolaan kelas dalam pembelajaran TIK yang saya ampu di kelas saya, Pak Brahma. Oh, ada masalah apa toh? Iya, apa sih yang Ibu harapkan dari siswa yang akan dicapai setelah menyelesaikan pelajaran TK kali ini? Ya, ini tentunya saya ingin sekali para siswa itu memahami materi-materi yang saya berikan, Pak. Tetapi Iya, ya, tapi saya juga memahami bahwa setiap siswa itu kemampuannya kan tidak sama. Nah, ah, itu yang menjadi permasalahan saya. Kadang saya itu merasa sangat lelah, sangat capek ketika anak-anak itu ada yang nggak paham itu dengan pembelajaran saya. iya, Bu Dita, betul sekali itu. Iya. Nah, terus sekarang bagaimana sih caranya Ibu supaya siswa itu lebih mudah untuk memahami materi dalam pembelajaran TIK? Saya itu sebenarnya sudah berusaha untuk Iya, membuat model pembelajaran yang menarik untuk siswa saya agar mereka itu mudah paham itu loh Pak. Tapi tetap saja hasilnya itu. keren itu sudah hebat ya. Itu sangat menarik Ibu. Nah, saat ingin menerapkan model pembelajaran tersebut, Bu, ya, apa sih tantangan utama yang Ibu hadapi saat ini untuk menjelaskan materi TIK kepada anak-anak itu? Iya, jadi saat ini yang menjadi tantangan terbesar saya adalah tingkat pemahaman dan kemampuan siswa itu yang berbeda-beda. Nah, Hmm, selain itu juga keterbatasan sarana dan prasarana yang mereka buat, Pak Brahma. Jadi, maaf, bukan yang mereka buat, tapi yang mereka yang punya di mereka punya, rumah. iya. Nah, artinya mereka itu hanya bisa belajar TIK ketika mereka di sekolahan saja. Beda lagi dengan anak yang eh, mungkin punya perangkat Terbiasa, iya iya. betul. Ada yang sudah terbiasa atau yang mungkin dengan orang tuanya itu selalu diajari itu tingkat apa pemahamannya kan akhirnya membuat berbeda itu Pak Brahma. Iya, iya, iya. Nah, kenapa kok bisa Ibu merasa ya siswa kesulitan dalam memahami konsep TIK yang diajarkan itu? Ada pandangan mungkin seperti apa Ya Ibu? saya merasa seperti itu karena ketika saya menjelaskan materi TIK itu anak dengan kemampuan yang baik dan pemahaman yang baik itu dapat menerima dan melaksanakan pembelajaran itu cepat gitu loh Pak. Nah, Oh, iya, iya, sedangkan iya. yang kemampuannya di bawah rata-rata atau kemampuannya kurang baik, itu saya itu kayak harus ekstra lagi untuk ngajarinya. Jadi dan terkadang itu membuat saya tuh terpontang-panting dalam praktik pembelajaran saya karena kalau di praktik TIK itu saya tidak bisa fokus dengan satu anak saja yang saya tangani itu kan banyak anak seperti itu Pak. Iya, 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 iya. Baik, Bu Dita, saya paham kok. Iya, apa yang Ibu alami itu. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana biasanya siswa bereaksi ketika Ibu memperkenalkan konsep atau perangkat lunak baru.
Selama ini yang Iya. sudah saya alami, sebenarnya itu siswa itu apa ya? Mereka tuh antusias, mereka itu excited Ah, saat saya berikan materi baru, saya berikan gambaran gitu. Akhirnya saya membuat diri saya kan menjadi percaya diri. Wah, anak ini iya. pasti bisa, saya pasti mencapai kompetensi yang akan saya tuju seperti itu. Nah, tetapi kan pada kenyataannya, Pak, itu tidak. Nah, akhirnya itu yang membuat saya merasa gelisah harus seperti apa dan Eh, bagaimana untuk menyikapinya. Begitu, Pak. begitu ya. Baik, baik. Saya sangat paham. Iya, betul sekali apa yang Ibu katakan itu. Nah, sekarang Bu, kalau Ibu menghadapi seperti hal itu, apalagi minat siswa itu yang menggebu-gebu. Nah, pengen lebih mengenal tentang TIK. Nah, lalu langkah apa yang sudah pernah Ibu coba untuk membantu siswa memahami materi TIK ini dengan lebih baik? Sebenarnya saya sudah berusaha untuk membuat media pembelajaran yang menarik Nah, buat saya, betul. Pak. Iya, Terus seperti kayak buat video pembelajaran, terus apa PPT di Canva seperti itu. Lalu terkadang juga mengajak mereka untuk kadang kan mereka bosan ya untuk belajar Office seperti itu. Saya iya. ajak untuk membuat desain-desain sederhana seperti itu. Lalu juga pernah saya ajak itu belajar sambil bermain. Nah, mereka juga tertarik sebenarnya dengan hal-hal tersebut. Wah, itu pelaksanaan yang sudah sangat bagus, Ibu. Saya sampai merinding mendengarnya. Oh, keren sekali itu, Ibu. Nah, sangat hebat. Tinggal, nah ini Bu, jika Ibu sudah mengambil langkah tersebut, apakah ada strategi yang menurut Ibu dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran TIK? Jujur ya Pak, saya itu Iya, sebenarnya bingung sekali strategi apalagi yang harus saya buat itu. Saya membuat strategi bermain sambil belajar itu tadi Pak, sebenarnya itu saya bayangkan nah, ini oke sekali gitu. Tapi kadang iya, mereka saya ajak untuk mendesain juga. Nah, heeh. mungkin Pak Brahma memiliki saran baik untuk saya Pak untuk apa mempunyai strategi-strategi baru itu. Ibu sudah sangat hebat. Iya, Ibu sudah banyak sekali yang bisa dieksplor. Nah, mungkin Ibu bisa melakukan pendekatan personal ya. Bagaimana berbicara bukan hanya sekedar ketika anak menghadapi saat pelajaran TIK saja, tetapi lebih kepada itu, terutama ketika siswa menghadapi materi TIK yang seringkali anak-anak tidak menghadapinya di rumah. Nah, yang berikutnya, Ibu bisa mengelompokkan tingkat kesulitannya. Nah, bisa mendeskripsikan nanti akhirnya apa yang harus dicapai siswa agar kompetensi yang Ibu tuju sesuai dengan harapan dan tujuan. Oh, begitu. Baik, Pak Brahma. Saya akan mencoba saran dari Pak Brahma tersebut. Nah, itu coba nanti kita saling berbagi ya, karena saya juga belum tahu anak-anak ketika TIK itu bagaimana respon. Tapi kalau saya mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, benarnya anak-anak sangat tertarik. Tapi ketika menghadapi uh, pelajaran TIK di sekolah, mereka tidak bisa mengintegrasikan teknologi itu di rumah. Nah, lalu apakah Ibu bisa mengintegrasikan teknologi yang menarik itu dalam pembelajaran TIK? Kalau kita bicara integrasi, sebenarnya saya sudah berupaya untuk Hmm, mengikuti perkembangan zaman, Pak.
Nah, Saya, hebat. Ya. ya, saya harus tahu kebutuhan belajar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa itu. Dengan mengintegrasikan teknologi atau alat-alat yang mereka punya. Sebenarnya saya sudah sedikit demi sedikit melakukan itu, sehingga para siswa tidak merasa gaptek ya Pak ya. Nah, betul Hal-hal kayak sekali. gitu. Iya, betul sekali itu Ibu. Mm-mm. Lalu kapan Ibu biasanya ya akanlah rencana atau sudah ya akan mencoba metode baru yang telah kita diskusikan barusan ini untuk memudahkan siswa dalam mencapai tujuannya. Eh, saya akan berusaha mencoba dalam waktu pembelajaran ke depannya Pak. Ya, semoga bisa tercapai sesuai dengan kompetensi tujuan Eh, pembelajaran itu, Pak. Pembelajaran ya, baik, Ya, baik, baik. Nah, kira-kira apa tindakan pertama yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sulit itu? saya akan berusaha untuk lebih menjelaskan materi yang saya berikan dengan metode yang lebih menarik mungkin ya, Pak ya. Nah, betul sekali Bu. Saya dukung itu. Iya, semoga bisa terlaksana Bu. Itu iya, karena itu betul-betul bisa menarik minat siswa. Nah, harapannya ketika siswa tertarik nanti siswa bisa lebih terpacu untuk maju. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi TIK setelah menggunakan metode baru ini? Mungkin pada umumnya kan kita mengadakan penilaian ya Pak dari Iya, tersebut. Lalu saya juga akan memberikan refleksi pembelajaran dari materi yang sudah saya berikan itu Pak. nah betul sekali, betul sekali hebat. Nah terus jangan lupa Ibu bisa menggandeng dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yes di sekolah maupun pihak-pihak lain. Mari kita meyakinkan. Nah, kalau saya bertanya, siapa yang bisa Ibu ajak untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa perubahan ini berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi siswa? Ya, kalau menurut saya tentunya saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, Nah, kepala sekolah, betul. orang tua siswa, dan tentunya itu pemeran utamanya adalah siswa itu sendiri, Pak. Nah, tepat sekali, Bu. Iya, kita harus melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam perkembangan kompetensi siswa. Begitu ya, Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu Dita setelah melakukan bincang-bincang dengan saya kali ini? Lega, Pak. Sudah sangat senang saya sudah Iya, mulai terpecahkan masalah saya itu. Saya sudah mendapatkan solusi baru yang sebelumnya itu belum saya lakukan, ya Pak ya. luar biasa. Iya, Ibu luar biasa dan jangan ragu-ragu untuk merancang dan melakukan apa yang terbaik bagi sekolah kita. Bagaimana Bu? Apalagi yang ingin Ibu sampaikan? Sudah Pak, mungkin cukup. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Brahma. Sama-sama Ibu, kalau ada keluh kesah lagi, kalau ada saran, kalau ada ide, jangan ragu-ragu sampaikan kepada teman-teman guru, kepada saya juga bisa. Jangan ragu-ragu, kita bersama untuk maju. Baik, terima kasih Pak Brahma. Sama-sama Selamat Ibu, siang Bapak. selamat siang.